Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar bagi kalian? Dan juga hari ini kita akan membahas materi baru. Karena materi FTP server kemarin itu telah berakhir. Dan kita sudah melakukan beberapa tes seperti menggunakan FTP server dan juga kita menggunakan VSTPD. Dan untuk materi minggu ini kita akan membahas tentang file server. Jadi kita masuk ke materinya. Untuk file server, file itu tempat penyimpanan dan juga server. Apa itu server? Apa kalian tahu tentang server itu apa? Dan apa dari kalian tahu yang dimaksud dengan server itu apa? Oke, jadi server atau biasanya dalam bahasa Indonesia disebut peladen. Peladen adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Jadi beberapa penyimpanan data itu disimpan dalam suatu server. Dan data yang disimpan berupa informasi beragam jenis, dokumen, dan juga layanan tersebut ditujukan untuk klien. Jadi ada beberapa seperti penyimpanan sebuah dokumen di sebuah file dan ditunjukkan untuk klien atau si penggunanya, dan juga membutuhkan atau menyediakan informasi pengguna dan pengunjungnya. Jadi dari server ini bisa ditujukan ke klien atau pengunjung atau yang menggunakan pengguna atau pengunjungnya. Dan untuk fungsinya server juga beragam, banyak sekali jenisnya. Seperti salah satunya itu dari web server, mail server, data server, file server yang ini, dan DHCP server, proxy server, dan kemarin kita pelajari tentang FTP server. Yang terakhir itu adalah game server. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah file server. File server dikatakan jantungnya jaringan yang terdiri dari perangkat komputer tercepat yang berkecepatan tinggi dengan media penyimpanan yang berkapasitas RAM yang besar. Tugas dari file server memang begitu banyak, di mana server menyimpan sebuah informasi lalu membagikannya dengan sangat cepat. Jadi beberapa informasi yang disimpan di dalam server itu akan bisa diakses dengan cepat oleh klien atau pengunjungnya. Contohnya mengelola data atau kata yang berasal dari workstation dan menerima email di saat bersamaan. Jadi di saat email bersamaan itu masuk dan keluar, itu tidak mengganggu ataupun tidak membuat sebuah file server bertabrakan. Dan keuntungan menggunakan file server, dan dari file server tersebut dapat menghemat pengguna resource atau pengguna tempat seperti itu, atau sumber daya khususnya. Yang tadi itu media penyimpanan. Untuk media penyimpanannya sendiri itu akan memakan penyimpanan yang sangat kecil. Dan apabila suatu jaringan terdapat beberapa sistem dengan platform yang berbeda, maka diperlukan sebuah program untuk menjembatani semuanya agar mesin bisa saling berkomunikasi antara satu dan lainnya. Contoh seperti Linux dan Windows. Diperlukan sebuah aplikasi tambahan untuk menyatukan keduanya antara Linux dan Windows. Biasanya yang sering kali digunakan itu namanya aplikasi Samba. Oke, untuk aplikasi Samba itu akan kita bahas dan kita coba untuk praktikkan di minggu depan. Dan untuk penjelasan server sendiri itu masih banyak. Jika kalian ingin mendalami tentang server, silakan untuk mencari di Google, karena di internet itu sangat banyak dan kompleks. Jadi bagi kalian yang sudah belajar FTP server pasti akan mengerti sedikit tentang server itu apa, dan juga file server itu tidak begitu berbeda karena masih di ranah server. Dan nanti untuk mengaplikasikan sebuah
aplikasi Samba itu akan kita gunakan. Untuk menggunakan aplikasi Samba, kita bisa melakukannya di minggu depan. Dan untuk server sendiri, ini hanya pengulangan dari yang perkenalan FTP kemarin. Jadi tidak begitu berbeda dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.